Baik pemirsa, kami masih membahas tema mengenai polemik harga kedelai impor bersama narasumber kami Bapak Ali Basri. Beliau adalah perwakilan Indonesia Dewan Ekspor Kedelai dari Amerika. Oke, baik, melanjutkan perbincangan kita. Memang ini sebenarnya artinya bahwa Anda katakan bahwa harga kedelai impor sendiri ini memang mengikuti harga fluktuatif dari Bursa Chicago. Dan seperti diketahui bahwa di bulan Oktober-November ini harganya 9,5 ya. 9,5 berarti ini bukan semata-mata karena pelemahan nilai tukar rupiah kenaikan harga kedelai impor tidak, ya Pak ya? Tidak semata-mata, tidak. Artinya di kenaikan rupiah tentu di kenaikan kurs ini juga tentu ada pengaruhnya, tapi tidak semata-mata saya katakan. Nah, jadi kalau kita ambil contoh sekarang harga kedelai di tingkat importir, di tingkat importir, oke. Itu masih di bawah 7.000. Di bawah 7.000 rupiah di tingkat importir. Ada antara 6.750 sampai 6.800 per kilogram. Nah, jadi kalau ada harga bicara di atas 7.000 sampai 8.000, ini artinya ada pemanfaatan kondisi oleh tingkatan-tingkatan di bawah tingkatan importir. Jadi bisa di tingkat distributor, bisa di bawah subdistributor, apalagi ke retailer ya. Itu sehingga jadi yang jadi berita jadi harga naik gitu karena kurs dolar. Iya betul sekali. Jadi memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah begitu ya. Sebenarnya banyak faktor di balik itu. Nah, ini Pak Ali, di Indonesia kita melihat memang sangat bergantung tinggi pada kedelai impor. Nah, di mana Indonesia sendiri setiap tahunnya membutuhkan 2,5 juta ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kita belum bisa produksi atau memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri? Ya, baik. Kalau kita bicara produksi dalam negeri ya, artinya saya sudah 30 tahun sebagai mewakili Dewan Perwakilan Kedelai Amerika ini sudah 30 tahun. Nah, dan sudah mengikuti berganti-ganti pemerintahan dan berganti-ganti menteri pertanian. Berbagai periode begitu. Dan setiap periode periode pemerintahan itu Menteri Pertanian selalu mendengungkan mau swasembada kedelai. Dan ini selama 30 tahun itu kita tidak melihat peningkatannya kan begitu. Jadi kendalanya ya banyak. Pertama, kita mau bicara lahan. Lahan di Pulau Jawa di mana konsumsi kedelai untuk tempe tahu ini dominan di Pulau Jawa paling banyak. Itu kan setiap tahun berkurang lahannya. Jadi bukan menambah tapi berkurang. Nah, kemudian peningkatan tidak terjadi juga di dalam pada peningkatan produktivitas. Tidak signifikan, tidak boleh kita lihat. Rata-rata antara 1,1 sampai 1,3 ton per hektar. Kalau ada produktivitas dari kedelai lokal. Produktivitas kedelai lokal. Jadi kalau ada daerah yang mengatakan bisa 3 juta itu sifatnya jadi tidak umum, bukan umum. Ada daerah tertentu mungkin bisa mencapai segitu tinggi. Tapi kalau kita rata-ratakan tingkat nasional ini produktivitas kurang lebih 1,2 barangkali juta, 1,2 ton per hektar. Nah, untuk meningkatkan produksi kedelai itu kan dibutuhkan keseriusan yang luar biasa dari pemerintah dalam hal misalnya pengadaan lahan baru. Nah, pengadaan lahan baru periode 5 tahun sebelum Menteri Pertanian yang sekarang juga sudah mau diupayakan mencari lahan 500.000 hektar, tapi toh juga tidak tercapai. Jadi kendalanya banyak lah. Pemerintah tahu persis lah itu baru di tingkat peningkatan dalam arti kata lahan. Kemudian kita berbicara kedelai ini kan sebagai tumpang sari antara padi atau jagung. Jadi bukan menjadi pertanian pokok seperti beras atau padi. Karena nilai ekonominya itu tidak sangat menguntungkan untuk petani. Jadi kalau petani punya rata-rata setengah hektar, kita bicara petani punya 1 hektar dengan hasil hanya 1,2 ton, 1,3 ton per hektar, 1,3 ton
dijual 8.000 misalnya, kalaupun mencapai harga 8.000, padahal itu kan juga belum mencapai gitu. Kalau kan 7.000 pun katanya baru 7 juta kira-kira dalam 1 hektar. Ini artinya ada anggapan juga bahwa komoditas kedelai tidak menguntungkan seperti padi. Iya, begitu. untuk petani jelas. Tapi di artinya, satu sisi pemerintah juga harus mengerem laju impor. Nah, mungkin insentif ya, perlu diberikan. ini tadi. Jadi seharusnya insentif tadi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Sebab insentifnya misalnya diberikan benih, subsidi benih atau benih gratis kepada mereka. Bahkan kalau perlu lahannya pun dikasih lahan gratis barangkali disediakan. Nah, tapi sekarang kita bicara lahan baru. Lahan baru kan di mana? Di Pulau Jawa kan begitu. Berarti kan kita berpikir harus di luar Jawa. Kalau kita bicara di luar Jawa, nanti yang terjadi adalah pemikiran untuk bagaimana transportnya. Karena pasarnya ini adanya di Jawa. Iya kan? Pasar tempe tahu ini produsen, kalaupun ada di Sumatera, di Kalimantan itu juga, itu kan produsen-produsen yang asal bertransmigrasi ke sana, di sana mengolah kedelai, membuka. Oke, berarti lebih kepada lahan yang memang harus diperhatikan. Lahannya harus jelas, lahannya harus diperhatikan. Kedelai memang untuk di Indonesia ini sangat tidak menguntungkan begitu ya Pak, melihat juga. Tapi kedelai ini adalah salah satu bahan baku untuk pembuatan tempe. Di mana tempe ini adalah makanan khas dan makanan yang harus pokok, ada, iya, makanan pokok di orang Indonesia. Lalu bagaimana melihat kondisi ini pemerintah ke depannya supaya tidak tergantung lagi kepada kedelai impor, karena memang ini salah satu yang bisa menjadi pokoknya begitu ya Pak ya. Dampaknya seperti apa nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di tempat Anda, Power Breakfast akan segera kembali.